Petrodolar adalah sistem yang mengikat minyak dengan dolar Amerika. Lalu, apa yang akan terjadi jika sistem ini tidak pernah ada? Apa yang akan terjadi pada ekonomi global, kekuatan politik, dan kehidupan kita sehari-hari jika Amerika tidak lagi menjadi negara adik kuasa? Hari ini kita akan menjelajahi apa yang akan terjadi pada dunia bila petrodolar tidak pernah ada. Hai penjelajah waktu, selamat datang di Labirin Sejarah, tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Di dunia ini, minyak bukan sekedar sumber energi. Minyak adalah kekuatan. Dan di balik setiap barel minyak yang diperdagangkan, ada mata uang yang mendominasi, yaitu dolar Amerika Serikat. Inilah yang disebut sebagai petrodolar, sistem keuangan global yang telah membentuk ekonomi dunia selama lebih dari setengah abad. Tahun 1970-an menjadi titik balik sejarah. Amerika Serikat yang sebelumnya menggunakan standar emas sebagai dasar mata uangnya menghadapi krisis besar. Harga emas melonjak, inflasi meningkat, dan dolar mulai kehilangan nilainya. Namun solusi datang melalui perjanjian rahasia antara Amerika Serikat dan Arab Saudi. Kesepakatan itu sederhana tapi revolusioner. Arab Saudi dan negara-negara OPEC sepakat menjual minyak hanya dalam dolar Amerika Serikat. Sebagai imbalannya, Amerika memberikan perlindungan militer dan dukungan ekonomi. Dengan kesepakatan ini, dolar Amerika Serikat menjadi satu-satunya mata uang yang dapat digunakan untuk membeli minyak di pasar global. Hasilnya, seluruh dunia kini membutuhkan dolar. Negara-negara yang ingin membeli minyak harus terlebih dahulu memperoleh dolar, baik melalui perdagangan ekspor atau cadangan devisa. Bagaimana petrodolar mengendalikan dunia? Setiap kali sebuah negara membeli minyak, mereka menggunakan dolar Amerika Serikat. Uang ini kemudian kembali ke negara-negara pengekspor minyak seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Tapi uang itu tidak hanya mengendap di sana. Sebagian besar petrodolar didaur ulang ke dalam ekonomi Amerika Serikat. Negara-negara kaya minyak membeli obligasi pemerintah Amerika Serikat, real estate, dan berinvestasi di Wall Street. Dengan kata lain, sistem ini memastikan permintaan konstan untuk dolar Amerika Serikat, menjadikan mata uang ini lebih kuat dan memberikan Amerika Serikat kendali besar atas sistem keuangan global. Tapi, apakah sistem ini benar-benar tergoyahkan? Apakah petrodolar akan bertahan atau akan digantikan oleh sistem baru? Petrodolar adalah salah satu pilar kekuatan ekonomi Amerika. Bagaimana jika ini tidak pernah terjadi? Hari ini Labirin Sejarah ingin membawamu untuk membayangkan apa yang akan terjadi pada ekonomi Amerika Serikat tanpa petrodolar. Dolar akan kehilangan permintaan global. Sistem petrodolar telah memberikan keuntungan besar bagi ekonomi Amerika Serikat selama lebih dari 50 tahun. Namun jika sistem ini runtuh, dampaknya bisa sangat besar. Saat ini, negara-negara di seluruh dunia harus menyimpan dolar Amerika Serikat untuk membeli minyak. Hal ini menciptakan permintaan konstan terhadap dolar, menjaga nilainya tetap stabil. Jika petrodolar berakhir, negara-negara tidak lagi wajib menyimpan dolar, dan permintaan global terhadap dolar bisa menurun drastis. Dalam beberapa waktu terakhir, nilai tukar dolar mengalami pelemahan dibandingkan dengan mata uang lainnya. Kondisi ini mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, terutama dalam perdagangan internasional. Karena dolar yang lebih lemah, biaya impor menjadi lebih mahal sehingga harga barang dan bahan baku dari luar negeri mengalami kenaikan. Hal ini mendorong inflasi karena produsen dan pedagang harus menyesuaikan harga jual untuk menutupi biaya yang lebih tinggi. Untuk mengatasi situasi ini, pihak berwenang mengambil langkah dengan menaikkan suku bunga. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya tarik dolar di pasar keuangan global, sehingga investor tetap tertarik menyimpan aset dalam mata uang tersebut. Dengan suku bunga yang lebih tinggi, imbal hasil investasi dalam dolar meningkat, yang diharapkan dapat menstabilkan nilai tukar dan mengurangi tekanan inflasi.
Namun, kebijakan ini juga memiliki dampak lain, seperti potensi perlambatan pertumbuhan ekonomi akibat biaya pinjaman yang lebih tinggi bagi dunia usaha dan masyarakat. Tanpa petrodolar, defisit Amerika Serikat meledak. Amerika Serikat selama ini mendapatkan keuntungan dari sistem petrodolar, di mana dolar berperan sebagai mata uang cadangan utama dunia. Hal ini memungkinkan Amerika Serikat mencetak uang dalam jumlah besar tanpa menghadapi lonjakan inflasi yang signifikan. Namun, jika sistem petrodolar mengalami penurunan, dampaknya bisa cukup besar bagi ekonomi Amerika Serikat. Investor asing dapat mulai melepas kepemilikan mereka atas obligasi pemerintah yang berpotensi melemahkan pasar keuangan. Di sisi lain, defisit perdagangan Amerika Serikat dapat semakin melebar karena kurangnya permintaan global terhadap dolar. Akibatnya, daya beli dolar di pasar internasional melemah, membuat impor menjadi lebih mahal dan meningkatkan tekanan inflasi. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah Amerika Serikat akan dihadapkan pada pilihan sulit untuk mengurangi pengeluaran secara drastis atau menaikkan pajak dalam skala besar untuk menstabilkan ekonomi dan menjaga kepercayaan pasar. Ketidakstabilan juga akan terasa di pasar keuangan. Pasar saham Amerika Serikat selama ini mendapat manfaat besar dari aliran modal asing, terutama dari negara-negara produsen minyak seperti Arab Saudi dan Kuwait. Negara-negara ini menginvestasikan dolar yang mereka peroleh dari ekspor minyak ke berbagai instrumen keuangan Amerika Serikat, termasuk saham di Wall Street, obligasi pemerintah, serta sektor properti. Arus modal ini membantu menjaga stabilitas pasar keuangan Amerika Serikat dengan memastikan adanya likuiditas yang cukup serta permintaan yang tinggi terhadap aset-aset Amerika. Namun jika sistem petrodolar mengalami penurunan atau tergantikan oleh mekanisme perdagangan lain, investasi besar dari negara-negara tersebut bisa mulai beralih ke wilayah lain seperti China atau Eropa, yang semakin agresif menawarkan alternatif investasi. Pergeseran ini dapat berdampak signifikan terhadap pasar keuangan Amerika Serikat, menyebabkan berkurangnya aliran dana yang selama ini menopang harga saham dan obligasi. Jika modal asing keluar dalam jumlah besar, pasar saham Amerika Serikat bisa menghadapi krisis likuiditas, di mana semakin sedikit pembeli yang bersedia menyerap saham yang dijual. Hal ini dapat memicu penurunan harga saham secara tajam, meningkatkan volatilitas, dan berpotensi menciptakan gejolak di sektor keuangan. Selain itu, dengan berkurangnya permintaan terhadap obligasi Amerika Serikat, suku bunga bisa mengalami kenaikan sebagai respon terhadap meningkatnya resiko yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dominasi Amerika Serikat dalam ekonomi global juga akan semakin lemah. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah memanfaatkan status dolar sebagai mata uang cadangan utama dunia untuk memperkuat pengaruhnya dalam ekonomi dan geopolitik global. Dengan hampir semua perdagangan internasional, terutama di sektor energi menggunakan dolar, Amerika Serikat memiliki kendali besar atas sistem keuangan global. Hal ini memungkinkan pemerintah Amerika Serikat untuk menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara-negara tertentu dengan membekukan akses mereka terhadap sistem perbankan internasional yang berbasis dolar. Selain itu, kontrol Amerika Serikat atau Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication atau SWIFT, sistem yang digunakan oleh bank di seluruh dunia untuk melakukan transaksi lintas negara, memperkuat dominasi Washington. Negara-negara yang ingin membeli dan menjual minyak dalam dolar harus menggunakan sistem keuangan yang terhubung dengan Amerika Serikat yang membuat mereka rentan terhadap kebijakan keuangan dan geopolitik yang ditetapkan oleh Washington. Namun jika sistem petrodolar melemah atau berakhir, negara-negara lain akan memiliki lebih banyak kebebasan untuk menghindari ketergantungan terhadap dolar dan membangun sistem keuangan alternatif. Beberapa negara seperti China dan Rusia sudah mulai menggunakan mata uang nasional mereka yaitu yuan dan rubel untuk transaksi perdagangan minyak. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi resiko yang muncul akibat sanksi ekonomi Amerika Serikat serta mengurangi dominasi dolar dalam perdagangan global. Selain itu, kelompok ekonomi BRICS yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan sedang mengembangkan mata uang baru yang dirancang khusus untuk perdagangan internasional. Jika mata uang ini berhasil diterapkan,
maka lebih banyak negara dapat mulai beralih dari dolar ke alternatif yang lebih fleksibel, mengurangi pengaruh Amerika Serikat terhadap ekonomi global. Dampak dari perubahan ini bisa sangat signifikan. Dengan berkurangnya ketergantungan dunia terhadap dolar, Amerika Serikat bisa kehilangan kemampuannya untuk mengontrol transaksi keuangan internasional dan menerapkan kebijakan ekonomi yang mempengaruhi negara lain. Lebih sedikit permintaan terhadap dolar juga akan menyebabkan melemahnya nilai tukar mata uang ini, meningkatkan inflasi domestik, dan mengurangi daya beli masyarakat Amerika Serikat. Dalam jangka panjang, melemahnya sistem petrodolar dapat memaksa Amerika Serikat untuk menyesuaikan strategi ekonomi dan geopolitiknya. Washington mungkin perlu mencari cara baru untuk mempertahankan perannya dalam sistem keuangan global yang semakin terdesentralisasi, sekaligus menghadapi tantangan dari negara-negara yang semakin mandiri dalam kebijakan ekonomi mereka. Jika sistem petrodolar melemah atau berakhir, Amerika Serikat akan menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dominasinya dalam ekonomi global. Tanpa keunggulan dari dolar sebagai mata uang utama dalam perdagangan minyak, Amerika Serikat harus mencari strategi baru untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mempertahankan pengaruhnya di dunia keuangan internasional. Salah satu langkah utama yang dapat dilakukan adalah meningkatkan produksi domestik di sektor-sektor strategis seperti energi, manufaktur, dan teknologi. Dengan memperkuat kapasitas produksi dalam negeri, Amerika Serikat dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor dan memperbaiki neraca perdagangannya. Selain itu, investasi dalam teknologi mutakhir dapat membantu Amerika Serikat tetap unggul dalam industri global yang semakin bergantung pada inovasi. Di sisi lain, memperkuat hubungan perdagangan dengan negara-negara sekutu juga bisa menjadi strategi penting. Dengan menjalin perjanjian ekonomi baru dan memperdalam kerjasama dengan mitra dagang utama, Amerika Serikat dapat menciptakan jaringan perdagangan yang lebih stabil dan mengurangi dampak dari berkurangnya peran petrodolar. Selain itu, Amerika Serikat mungkin perlu mengembangkan sistem keuangan baru yang tetap mempertahankan peran dominan dolar. Ini bisa mencakup inovasi dalam sistem pembayaran digital, integrasi keuangan dengan sekutu, atau bahkan menciptakan kebijakan moneter yang lebih adaptif untuk menghadapi perubahan dinamika global. Jika perubahan ini terjadi secara tiba-tiba, ekonomi Amerika Serikat beresiko mengalami resesi besar akibat hilangnya permintaan global terhadap dolar dan meningkatnya tekanan inflasi. Namun jika Amerika Serikat mampu beradaptasi dengan cepat dan merancang strategi ekonomi yang lebih fleksibel, masih ada peluang bagi negara ini untuk mempertahankan posisinya sebagai kekuatan ekonomi utama di dunia. Transformasi ini akan menjadi ujian bagi ketahanan ekonomi Amerika Serikat dalam menghadapi perubahan global yang semakin dinamis. Lalu, jika tanpa petrodolar, apa dampaknya bagi dunia? Jika dominasi dolar melemah, dunia akan mengalami perubahan besar dalam sistem keuangan internasional. Selama ini dolar berperan sebagai mata uang utama dalam perdagangan global, cadangan devisa negara-negara di seluruh dunia, serta standar dalam transaksi komoditas seperti minyak dan emas. Namun dengan menurunnya peran dolar, negara-negara lain akan mulai mencari alternatif untuk menjaga stabilitas ekonomi mereka. Mata uang seperti euro dan yuan berpotensi menggantikan sebagian peran dolar dalam perdagangan dan cadangan devisa. China sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia telah memperluas penggunaan yuan dalam perdagangan internasional, khususnya di sektor energi dan komoditas. Sementara itu, Eropa dapat memperkuat euro sebagai mata uang utama di kawasan mereka dan dalam perdagangan global. Selain mata uang tradisional, cryptocurrency juga bisa menjadi alternatif dalam sistem keuangan internasional. Dengan meningkatnya kepercayaan terhadap teknologi blockchain dan aset digital, beberapa negara dan perusahaan dapat mulai menggunakan cryptocurrency sebagai alat pembayaran lintas batas yang lebih independen dari kontrol Bank Sentral Amerika Serikat. Hal ini akan menciptakan tatanan ekonomi global yang lebih terdesentralisasi, di mana tidak ada satu mata uang yang mendominasi sepenuhnya. Sementara beberapa negara mungkin mendapat keuntungan dari disverifikasi ini, ketidakpastian dan volatilitas juga dapat meningkat, terutama dalam masa transisi ketika sistem keuangan dunia menyesuaikan diri. Keseimbangan geopolitik global juga akan mengalami perubahan besar. Selama ini, Amerika Serikat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin ekonomi dunia.
Sebagian besar karena dolar yang menjadi mata uang utama dalam perdagangan internasional dan cadangan devisa global. Namun dengan berkurangnya ketergantungan dunia terhadap dolar, kekuatan ekonomi baru bisa muncul dan menggeser dominasi AS. China berpotensi menjadi salah satu pemimpin utama dalam ekonomi global. Dengan ekonomi yang terus berkembang dan inisiatif seperti Belt and Road Initiative atau BRI, China telah memperluas pengaruhnya di berbagai wilayah, terutama di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Penggunaan yuan dalam perdagangan internasional juga semakin meningkat, memungkinkan China untuk memperkuat posisinya dalam sistem keuangan global. Di sisi lain, Uni Eropa juga berpotensi memainkan peran yang lebih besar sebagai pusat ekonomi dunia. Dengan euro sebagai salah satu mata uang utama dunia dan kebijakan ekonomi yang stabil, Uni Eropa dapat menjadi alternatif bagi negara-negara yang ingin mengurangi ketergantungan mereka terhadap dolar. Jika Eropa berhasil meningkatkan integrasi ekonomi dan memperkuat kerjasama dengan mitra dagang global, perannya sebagai kekuatan ekonomi dunia bisa semakin meningkat. Secara visual, peta geopolitik dunia akan mengalami pergeseran signifikan. Jika sebelumnya Amerika Serikat mendominasi ekonomi global melalui dolar, kedepannya kekuatan ekonomi mungkin akan lebih tersebar. Asia, terutama China, dapat menjadi pusat pertumbuhan baru, sementara Eropa memperkuat pengaruhnya di sektor keuangan dan perdagangan global. Kemudian akan ada persaingan yang lebih ketat dalam ekonomi global, di mana berbagai kekuatan ekonomi akan berlomba untuk menarik investasi, membentuk aliansi strategis, dan mendefinisikan kembali aturan perdagangan internasional. Dalam jangka panjang, dunia mungkin akan bergerak menuju sistem multipolar, di mana tidak ada satu negara yang mendominasi ekonomi global sepenuhnya. Selama bertahun-tahun, sistem petrodolar telah menjadi alat bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan pengaruhnya di Timur Tengah. Dengan kontrol atas jalur keuangan global, Amerika Serikat mampu menentukan arah kebijakan ekonomi dan militer di kawasan ini, seringkali dengan dukungan diplomasi dan aliansi strategis. Namun, jika petrodolar kehilangan kekuatannya, peta konflik di Timur Tengah dapat berubah secara drastis. Tanpa dominasi dolar, negara-negara di kawasan ini mungkin memiliki lebih banyak kebebasan dalam menentukan kebijakan luar negeri mereka tanpa tekanan ekonomi dari Amerika Serikat. Aliansi politik bisa berubah dengan beberapa negara beralih ke kekuatan ekonomi lain seperti China atau Rusia untuk mendapatkan dukungan. Perdagangan minyak yang sebelumnya bergantung pada dolar dapat mulai menggunakan mata uang lain, mengurangi keterikatan mereka pada sistem keuangan yang dikendalikan Washington. Di sisi lain, hilangnya kontrol Amerika Serikat bisa menciptakan ketidakpastian baru. Ketidakseimbangan kekuatan dapat memicu persaingan baru antara aktor-aktor besar di kawasan, termasuk Iran, Arab Saudi, dan Turki, yang semuanya memiliki kepentingan strategis yang berbeda. Konflik yang selama ini dipengaruhi oleh kebijakan Amerika Serikat mungkin berkembang dalam arah yang tidak terduga, dengan lebih banyak campur tangan dari kekuatan eksternal seperti China dan Rusia. Dalam lanskap yang berubah ini, Timur Tengah bisa menghadapi dua kemungkinan. Meningkatnya ketegangan akibat perebutan pengaruh baru, atau terciptanya tatanan yang lebih mandiri, di mana negara-negara di kawasan ini membentuk blok ekonomi dan politik sendiri. Bagaimanapun juga, tanpa petrodolar sebagai alat kontrol global, dinamika konflik di Timur Tengah tidak akan lagi sama. Dunia tanpa petrodolar akan menjadi panggung yang sama sekali berbeda, dengan kekuatan baru dan aliansi yang tidak terduga. Sementara itu, dengan perkembangan pesat teknologi blockchain dan cryptocurrency, dunia keuangan global sedang memasuki era baru. Salah satu potensi terbesar dari inovasi ini adalah kemunculan mata uang digital yang dapat menggantikan dolar dalam perdagangan minyak. Negara-negara yang selama ini bergantung pada sistem petrodolar mungkin mulai beralih ke platform berbasis blockchain untuk menyelesaikan transaksi internasional. Cryptocurrency seperti Bitcoin serta mata uang digital yang dikembangkan oleh negara-negara besar seperti China, yaitu digital yuan, dapat menawarkan alternatif yang lebih independen dari kontrol Amerika Serikat. Teknologi blockchain memungkinkan transaksi yang lebih aman, transparan, dan lebih cepat tanpa perlu melibatkan bank sentral atau lembaga keuangan besar.
Dengan keuntungan-keuntungan ini, mata uang digital berpotensi mengubah cara perdagangan minyak dilakukan, mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat sebagai alat utama transaksi internasional. Peta keuangan dunia yang dilengkapi dengan simbol Bitcoin, diagram blockchain, dan grafik transaksi digital yang menggambarkan dunia yang semakin terdesentralisasi. Perubahan besar dalam industri energi juga berpotensi mengurangi ketergantungan dunia pada minyak, dan dengan demikian pada sistem petrodolar. Seiring dengan semakin meluasnya adopsi energi terbarukan seperti panel surya, turbin angin, dan mobil listrik, permintaan global terhadap minyak dapat berkurang. Negara-negara yang selama ini menjadi penghasil utama minyak, seperti Arab Saudi dan Rusia, mungkin menghadapi tantangan dalam mempertahankan posisi mereka dalam pasar global yang semakin hijau. Peralihan ke energi terbarukan juga akan mengurangi peran minyak sebagai komoditas utama dalam ekonomi dunia yang selama ini menjadi pilar penting bagi keberlangsungan sistem petrodolar. Negara-negara yang mengalihkan fokus mereka ke sumber energi ramah lingkungan dan teknologi bersih akan semakin menjauh dari ketergantungan pada sektor energi fosil, menciptakan peluang bagi mata uang lain untuk mengambil alih peran dalam perdagangan internasional. Panel surya yang terpasang di atap rumah, turbin angin yang berputar di ladang luas, dan mobil listrik yang melaju di jalan raya, semuanya menunjukkan dunia yang lebih berkelanjutan dan lebih mandiri dari minyak. Masa depan mungkin tidak lagi tentang minyak dan dolar, tetapi tentang energi bersih dan mata uang digital. Selama beberapa dekade, petrodolar telah menjadi pilar utama dalam ekonomi global, membentuk keseimbangan kekuatan, perdagangan, dan geopolitik. Keberadaannya bukan sekedar sistem keuangan, tetapi juga alat yang memungkinkan Amerika Serikat mempertahankan pengaruhnya di seluruh dunia. Namun dengan perubahan yang semakin nyata, mulai dari pergeseran ekonomi global, adopsi mata uang digital, hingga transisi ke energi terbarukan, sistem ini menghadapi tantangan besar yang bisa menggoyahkan fondasinya. Jika petrodolar benar-benar runtuh, dunia yang kita kenal bisa berubah secara drastis. Mata uang lain mungkin menggantikan dolar dalam perdagangan minyak, ekonomi global bisa bergerak menuju sistem yang lebih multipolar, dan konflik geopolitik mungkin menemukan pola baru yang tidak lagi ditentukan oleh dominasi satu negara atau satu mata uang. Untuk saat ini, dolar masih dominan, tetapi ancaman dari dedolarisasi semakin nyata. Jika negara-negara lain berhasil mengurangi ketergantungannya pada dolar, sistem keuangan global bisa berubah secara drastis dalam beberapa dekade ke depan. Apakah ini awal dari kejatuhan ekonomi Amerika Serikat? Atau hanya transisi menuju sistem yang baru? Apakah dunia siap menghadapi perubahan ini? Satu hal yang pasti, dunia yang bebas dari petrodolar akan menjadi dunia yang berbeda, dengan tantangan dan peluang baru yang belum sepenuhnya kita pahami. Sampai di ujung labirin kali ini, tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.